Hi everybody, thank you for everything, thank you for your support. We need it again in June. Now we can celebrate, we focus again on the next two games. Saat tim tuan rumah sampai-sampai menggunakan dukun, bahkan menggunakan drone misterius untuk memata-matai latihan tertutup timnas Indonesia, namun ternyata Vietnam masih kalah juga. Kita semua tahu betapa angkernya Maidin National Stadium. Buktinya timnas Irak yang begitu superior pun baru bisa melesatkan golnya di menit ke-97. Namun bagi defender timnas yang satu ini, hanya butuh 9 menit untuk membuat supporter tuan rumah terdiam. Wajah frustasi dan tatapan tak percaya dari punggawa Vietnam pun jelas terlihat malam itu. Bagaimana mungkin timnas yang dulu sering mereka tertawakan, bahkan dengan mudah mereka kalahkan, sekarang justru menjadi tim yang sama sekali tak mampu mereka imbangi. Hadirnya sosok tinggi besar itu tampaknya benar-benar menjadi kesedihan bagi punggawa Vietnam. Ya, dialah Jay Itzes, defender yang ditempa di Liga Italia. Kemudian mampu menjadi penjaga di barisan pertahanan timnas dengan tak satu pun memberikan gol kepada punggawa Vietnam. Jay Itzes ini tampaknya jadi sedikit pemain yang mampu menolak hukum alam. Jika sebagian besar pemain akan butuh waktu untuk beradaptasi dengan tim, bagi Jay hal itu tampaknya bukanlah menjadi masalah baginya. Di leg pertama kita dibuat terperangah atas aksi-aksinya. Pada leg kedua, Jay malah makin menggila. Tak hanya berhasil menjaga pertahanan timnas dengan clean sheet, Itzes bahkan mampu mencatatkan gol pertamanya bagi timnas Indonesia. Coba perhatikan saat pemain ini menunjukkan seni pertahanan ala Italianya. Saat itu, Jay melakukan pressing hingga jauh ke depan, tapi saat arah bola berbalik, Jay begitu cepat menutup area yang ia tinggalkan. Kemudian dalam urusan positioning, Jay ini mengerti betul karakter rekan setimnya. Ia tahu Asnawi punya kemampuan menyerang yang baik, namun Asnawi juga butuh di cover saat bertahan. Saat Asnawi tak berhasil menghentikan bola, disitulah ada peran krusial Jay Itzes. Saat duel melawan dua pemain lawan, Jay ini juga tak main-main skillnya. Ban kapten itu memang tak melekat di lengannya, tapi peran Jay jelas menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin sejati di pertahanan timnas Indonesia.
Bahkan Jay juga jadi satu-satunya pemain yang dipanggil ke pinggir lapangan untuk menerima instruksi langsung dari Shin Tae-yong. Jay juga bukan jadi sosok abang jago yang doyan marah dan selalu mengatur tim. Saat ia melakukan kesalahan, ia pun meminta maaf dengan rekan setimnya. Bagi kita yang awam, keputusan Jay dalam melakukan professional fouls di menit awal tampaknya menjadi keputusan yang keliru. Namun saat melihat replay, baru kita mengerti. Jika saat itu Jay tak menarik pemain Vietnam, maka posisi pertahanan timnas akan menjadi 3 versus 3, yang mana defender kita akan kalah cepat saat adu sprint untuk menyambut bola terupas pemain Vietnam. Bayangkan jika saat itu Vietnam berhasil menyamakan kedudukan, maka mental mereka akan naik berkali-kali lipat. Namun hal itu tak terjadi. Walaupun Jay bermain dengan kartu kuning sejak menit awal, tapi Jay berhasil bermain aman hingga akhir laga. Penampilan Jay dalam 2 laga melawan Vietnam tak hanya berhasil memenangkan timnas Indonesia, tapi juga berhasil memporak-porandakan sampai ke isi dapur timnas Vietnam. Kita tentu melihat ada kemarahan yang begitu besar dari publik sepak bola Vietnam. Mereka tampaknya tak rela betul jika timnas mereka bahkan sudah tak lagi selevel dengan timnas Indonesia. Supporter Vietnam yang dikenal fanatik juga terlihat banyak yang meninggalkan stadion sebelum laga usai. Kemudian yang paling menyedihkan adalah telah kita saksikan begitu banyak poster yang bertuliskan "Truth Year Out", yang membuat sang pelatih langsung dipecat usai dipermalukan timnas Indonesia dengan 2 leg tanpa balas. Yang paling lucu adalah ada supporter Vietnam yang sampai memecahkan TV saking tak terimanya timnas kebanggaan mereka harus tertunduk malu saat melawan timnas Garuda. Penampilan Jay bersama punggawa timnas dalam membuat malu Vietnam berhasil mendongkrak ranking FIFA timnas Indonesia. Di bawah kepelatihan Shin Tae-yong, ranking FIFA timnas naik drastis ke posisi 135, sekaligus menyalip negeri tetangga yaitu Malaysia yang berada di posisi ke-137. Berkah membela timnas Indonesia juga secara nyata memberikan dampak positif bagi karir pribadi seorang Jay Itzes. Setelah bermain menawan di Gelora Bung Karno, market value Jay meningkat pesat. Yang sebelum bergabung bersama timnas, market value-nya berada di angka 15,64 miliar, kini naik pesat menjadi 24,33 miliar. Bayangkan setelah mencatatkan clean sheet sekaligus mampu melesatkan gol di kandang lawan, maka market value Jay akan terus meningkat. Sebagai penutup, kami ingin mengutip pernyataan dari seorang Jay Itzes yang cukup membuat merinding. Impian saya adalah bermain untuk Indonesia di Piala Dunia. Mudah-mudahan hal ini dapat terwujud pada 2026. Karena Piala Dunia 2026 akan ada lebih banyak negara yang berpartisipasi dibandingkan sebelumnya. Lihat saja, ada rencana besar untuk lebih menempatkan Indonesia di peta sepak bola dan menaikkan levelnya. Saya pikir akan menjadi hal yang luar biasa untuk menjadi bagian dari sejarah besar sepak bola Indonesia. Amazing win here in Vietnam. We fought for it, everyone. We fought, yeah! Padi yang dipanen hari ini tidak ditanam kemarin sore. Itulah kalimat yang cukup menggambarkan bagaimana proses seorang Shin Tae-yong dalam membangun skuad Garuda. Menakodai timnas sejak Januari 2020, yang mana saat itu timnas Indonesia terbenam di posisi 173 ranking FIFA. Namun kini hasil dari proses itu telah berbuah. Ranking FIFA timnas Indonesia merangsek naik ke posisi 135 dan kemenangan atas Vietnam di Gelora Bung Karno yang lalu juga menjadi kemenangan pertama kalinya bagi timnas di kualifikasi Piala Dunia sejak 19 tahun yang silam. Dan kemenangan malam tadi di Stadion Nasional Maidin juga membuat timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang paling berpeluang untuk lolos ke kualifikasi Piala Dunia babak ketiga. Itulah yang selalu membuat kita bangga mengenakan jersey ini. Tak peduli seberapapun banyak yang tak puas dengan desainnya.
Karena esensi dari mengenakan jersey ini adalah bukan cocok atau tidaknya jersey ini dengan selera kita, melainkan ada kebanggaan tersendiri saat kita mengenakan jersey yang sama dengan para punggawa Garuda. Yuk dukung kami untuk selalu menyajikan konten interaktif seputar Timnas dengan order jersey original Airs Pro melalui link yang sudah kami sematkan di komentar.